Halo adik-adik semuanya, selamat siang bertemu kembali sama aku, Dimas, di pertemuan kedua ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan bahas apa sih? Kita akan bahas pengalaman dengan keluarga dan teman, serta mengenal nama-nama orang di sekitar kita. Yuk, kita ke peristiwa yang pertama dulu ya. Yuk, cus. Oke. Peristiwa yang pertama, kita akan sedikit mengulas tentang pengalaman teman pergi ke pantai. Ayo kita dengar ya bagaimana pengalamannya. Di sini kakak akan bercerita bagaimana pengalaman seorang namanya aku itu sedang ke pantai. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, action. Pada libur tahun lalu, aku dan keluargaku pergi berlibur ke pantai. Kami pergi ke pantai dengan mengendarai mobil. Ada ayah, ibu, kakak, adik, dan aku. Kami berangkat pagi sekali dan sampai di pantai pukul 11 siang. Pantainya bersih, udaranya sejuk, dan pasirnya berwarna putih. Aku, adik, dan kakak bermain dengan air. Kami juga membangun istana dengan pasir pantai. Setelah kelelahan, kami membersihkan diri lalu makan bersama. Setelah itu, kami pulang karena hari sudah semakin sore. Itu adalah pengalaman paling menyenangkan untukku. Oke, itu pengalaman yang pertama. Kita ke soal dulu ya, teman-teman semuanya. Soal nomor 1. Kemana aku pergi berlibur bersama keluarga? Yang A, ke gunung. Yang B, ke swalayan. Atau C, ke pantai. Berdasarkan yang udah aku ceritain tadi tuh, kemana nih teman-teman? Aku beri waktu ya, dari hitungan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Kemana jadinya? Ya, ke pantai. Udah ditunjukin sama kalimat yaitu kami pergi ke pantai dengan mengendarai mobil. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Dengan siapa aku pergi? Yang A, dengan ayah, ibu, kakak, dan adik. Atau B, dengan ayah, ibu, paman, dan bibi. Atau C, dengan ayah, kakek, dan nenek. Aku beri 5 detik untuk mikir jawabannya ya teman-teman. Yuk. 3, 2, 1. Ayo, apa jawabannya? Jawabannya adalah A, dengan ayah, ibu, kakak, dan adik. Yaitu udah dijelasin banget sama kalimat di awal, yaitu ada ayah, ibu, kakak, adik, dan aku. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Dengan apa aku dan keluargaku pergi? Yang A, dengan sepeda motor. Yang B, dengan mobil. Atau yang C, dengan pesawat terbang. Ayo, dengan apa? Aku beri waktu 5 detik. Dengan apa nih? Dengan mobil. Ya, udah dijelasin lagi. Kami pergi ke pantai dengan mengendarai mobil. Kita lanjut ke soal yang nomor 4.
Sampai pukul berapa aku sampai di pantai? Yang A, pukul 10, yang B, pukul 9, atau yang C, pukul 11. Ini sepertinya sedikit menjebak ya teman-teman. Jadi lebih berhati-hati lagi dalam menjawab. Aku beri waktu 5 detik. Jawabannya iya, pukul 11. Ini udah dijelasin juga sama kalimat kami berangkat pagi sekali dan sampai di pantai pukul 11 siang. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 5. Kenapa aku dan keluargaku pulang? Yang A, karena hari semakin sore. Atau yang B, karena aku lapar. Atau yang C, karena udaranya sejuk. Ayo yang mana? Aku beri waktu 5 detik dari sekarang. Jawabannya, ayo apa ayo? Ya, yang A. Karena hari semakin sore. Hal itu dijelaskan oleh kalimat, setelah itu kami pulang karena hari sudah semakin sore. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. Tentang sepak bola nih. Kak Dimas akan bacain ceritanya. Teman-teman semuanya harap dengarkan dengan baik-baik ya. Yuk, kita baca. Aku dan teman-temanku selalu bermain sepak bola setelah pulang sekolah. Kami bermain di lapangan dekat dengan taman bermain. Kami sangat senang bermain sepak bola. Kami biasa bermain dari siang hari sampai menjelang sore. Tetapi hari itu ada salah satu temanku yang bernama Rio terjatuh. Kakinya terkilir dan dia menangis kesakitan. Kami segera mencari pertolongan orang dewasa. Setelah itu, Rio dibawa pulang. Kami tidak bermain sepak bola selama 1 minggu setelah itu. Kami menemani Rio yang sedang sakit sampai sembuh. Ya, kita lanjut ke soal buat cerita yang kedua. Soal nomor 1. Di mana aku dan teman-teman bermain bola. Apakah di lapangan dekat taman, ataukah di taman dekat lapangan, atau di lapangan sekolah? Ayo yang mana nih? Aku beri 5 detik lagi dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Yang mana nih? Jawabannya yaitu yang A, di lapangan dekat taman. Hal itu sudah dijelaskan oleh kalimat kami bermain di lapangan dekat dengan taman bermain. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Aku dan teman-teman biasa bermain setelah apa ayo? Setelah pulang sekolah, setelah pulang mengaji, atau yang B setelah pulang sekolah, atau yang C setelah makan. Aku beri 5 detik dari sekarang. 3, 2, 1. Jawabannya adalah ya, setelah pulang sekolah. Hal itu juga dijelaskan oleh kalimat kami bermain di lapangan dekat dengan taman bermain setelah pulang sekolah. Kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Siapa nama teman aku yang terjatuh? Apakah Leo? Apakah Dio?
atau Rio? Yang mana ya? Aku beri 5 detik. Dari sekarang. 3, 2, 1. Jawabannya adalah Rio. Hal itu dijelaskan oleh kalimat, tetapi hari itu salah satu temanku yang bernama Rio terjatuh. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Mengapa aku dan teman-teman berhenti bermain seminggu? Karena menemani Rio yang sakit, karena mengerjakan PR, atau karena hanya Rio yang bermain? Aku beri 5 detik dari sekarang. 1. Ya, jawabannya karena menemani Rio yang sakit. Hal itu dijelaskan oleh kalimat kami menemani Rio yang sedang sakit sampai sembuh. Baik hati banget ya aku ini. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apa yang terjadi dengan Rio? Tangannya terkilir? Atau kakinya yang terkilir? Atau lehernya yang terkilir? Ayo pikirkan jawaban dengan baik-baik ya teman-teman semuanya. Aku beri waktu 5 detik. Jawabannya adalah, kita cek bareng-bareng ya teman-teman. Ya, benar yang B, karena kakinya terkilir. Hal itu dijelaskan oleh kalimat kakinya terkilir dan dia menangis kesakitan. Oke, kita lanjut lagi ke cerita yang ketiga. Aku bacain lagi ceritanya, teman-teman dengarkan dengan baik-baik ya. Aku memiliki teman bermain di dekat rumahku. Mereka adalah tetanggaku. Ada Ceca, Lena, dan Doni. Meskipun kami tidak bersekolah di satu sekolah yang sama, kami selalu menghabiskan waktu bersama sepulang sekolah. Kami bermain banyak sekali permainan. Selain itu, kami juga belajar bersama dan mengerjakan PR bersama. Pada liburan sekolah, kami juga berlibur ke tempat yang sama bersama keluarga. Jika kami berkelahi, kami selalu cepat meminta maaf satu sama lain, tidak peduli siapa yang salah. Oleh karena itu, kami terus berteman dan bermain setiap hari. Wah, seru sekali ya ceritanya. Oke, aku harap teman-teman semuanya udah paham dan udah mengingat cerita ini dengan baik. Atau perlu aku ulang nggak ya? Nggak usah deh. Kita langsung menuju soal aja. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, langsung boleh tanya ke WA aku ya. Kita ke soal yang pertama. Ada berapa sih tetangga yang dimiliki oleh aku? Apakah ada 3 tetangga? Apakah ada 4 tetangga? Atau hanya 2 saja? Yang tadi aku sebutin nama-nama itu loh. Diingat lagi ya teman-teman. Aku beri waktu 5 detik lagi deh. Buat teman-teman sekalian pikirkan jawaban yang paling benar. Oke, dari 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah ya, 3. Ayo, apa tadi temennya? Ada Ceca, ada Lena, dan ada Doni. Yes, benar banget. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Siapa saja nama tetangga aku? Udah disebutin tadi sih.
Teman-teman, aku harap mengingatnya ya. Aku beri waktu cuma 3 detik deh buat soal yang kali ini. Dipikirkan jawaban yang paling benar ya teman-teman. 3. Nah, yang mana nih jawabannya? Yang A, Cicilia Dio, yang B, Ceca Lena Doni, atau yang C, Coco Leo Dino? Yuk kita cek jawabannya. Jawabannya adalah ya, yang B, Ceca, Lena, dan Doni. Hal itu sudah dijelaskan oleh kalimat ada Ceca, Lena, dan Doni. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apa saja yang sering dilakukan oleh aku dan tetanggaku? Apakah bermain bersama? Apakah bersekolah bersama? Apakah mandi bersama? Atau mengerjakan PR bersama-sama? Aku beri waktu 5 detik juga ya teman-teman. Aku hitung dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Apa nih jawaban yang paling benar? Ayo kita cek bareng-bareng ya. Jawabannya adalah ya, yang C, mengerjakan PR bersama. Hal itu sudah dijelaskan juga oleh kalimat selain itu, kami juga belajar bersama dan mengerjakan PR bersama. Oke, kita lanjut lagi. Apakah aku dan tetangga bersekolah di sekolah yang sama? Enggak. Atau iya. Atau mungkin. Ayo dipikirkan jawabannya. Iya nggak ya? Aku dan tetangga bersekolah di sekolah yang sama. Aku beri waktu 3 detik aja deh. Aku hitung dari sekarang ya teman-teman. Ayo kita cek jawaban yang paling benar. Jawabannya adalah ya, tidak. Karena hal itu dijelaskan oleh kalimat meskipun kami tidak bersekolah di satu sekolah yang sama, kami selalu menghabiskan waktu bersama sepulang sekolah. Berarti aku dan tetangga-tetanggaku tidak bersekolah di satu sekolah yang sama ya teman-teman. Mereka saling berbeda sekolah. Tapi keren banget gak sih teman-teman? Mereka bisa hidup dengan rukun, hidup dengan enjoy, bisa bermain bersama-sama, mengerjakan PR bersama-sama. Keren banget gak sih? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Apa yang dilakukan mereka setelah berkelahi? Apa ya? Apakah saling berterima kasih? Atau belajar bersama setelah itu? Atau saling meminta maaf? Ayo, dipikirkan baik-baik ya. Aku kasih waktu 5 detik dari sekarang. Yuk, kita cek jawaban yang benar. Jawabannya adalah ya, yang C, meminta maaf. Hal itu sudah dijelaskan oleh kalimat jika kami berkelahi, kami selalu cepat meminta maaf satu sama lain, tidak peduli siapa yang salah. Nah, aku harap di sini teman-teman juga bisa mencontoh perilaku dari aku dan kawan-kawan ini ya, yaitu kalau misalnya teman-teman akhirnya berkelahi, teman-teman harus cepat-cepat minta maaf sama temennya teman-teman itu. Dan minta maaf itu nggak ada yang salah kok teman-teman. Meskipun teman-teman merasa bersalah atau emang teman-teman yang salah atau teman-teman merasa benar, nggak ada salahnya juga untuk minta maaf satu sama lain, dan setelah itu bisa berteman lagi, bisa main bareng lagi, dan sebagainya.
Oke, kita lanjut lagi. Dan ternyata udah habis teman-teman. Ya, oke, sekian buat hari ini. Aku Dimas Bintang mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman semuanya. Hal yang bisa dibuat kesimpulan pada hari ini yaitu kita harus hidup dengan rukun, hidup dengan damai, tentram, dan saling menghargai. Juga jangan lupa buat mencintai sesama. Mencintai siapapun itu, tidak memandang apakah dia cewek, apakah dia cowok, apakah dia binatang, apakah dia alam, apakah dia tumbuhan. Kita harus sayangi sesama, cintai apapun dan siapapun. Terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa. Makasih ya teman-teman sudah mau menyimak aku pada hari ini. Bye teman-teman.